Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Caplai Kung. Saya akan memberikan beberapa tips untuk para sales and marketing, yaitu bagaimana selling skill dalam proses closing yang sistematis dan efektif. Pertama adalah kita harus membangun kepercayaan terlebih dahulu terhadap prospek kita atau terhadap customer kita. Kita harus mengetahui dan jelas memberikan atau menciptakan kenyamanan dalam melakukan prospek. Contohnya, perkenalkan siapa diri Anda, dari perusahaan apa, dan jelaskan apa maksud dan tujuan Anda datang dan bertemu dengan calon klien atau prospek tersebut. Gunakanlah pendekatan-pendekatan yang bersahabat, bukan memaksa. Dengarkan kebutuhan customer kita atau klien kita dengan aktif. Biasanya kita katakan itu adalah active listening. Kedua adalah gali kebutuhan daripada klien kita atau customer. Tujuannya apa? Untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh klien kita atau customer kita. Ya, misalnya beberapa pertanyaan yang kita bisa lontarkan dengan cara open probing, seperti apa sih yang sebenarnya dokter butuhkan di dalam laboratorium? Apa sih yang dokter harapkan untuk menggunakan alat hematologi yang baik atau efektif? Catat poin-poin yang dijadikan bahas penjelasan dan solusi. Dan kita harus masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, itu close probing. Apakah dokter senang dengan pemeriksaan parameter-parameter di hematologi seperti red HE, IP, dan lain-lain? Artinya ada di situ pemeriksaan yang mempunyai added value. Dan apakah dokter terjawab keluhan selama ini dengan menggunakan alat yang advance tersebut? Gitu. Yang ketiga adalah tawarkan solusi yang relevan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghubungkan produk atau jasa yang kita jual yang dibutuhkan oleh klien atau customer. Contohnya adalah kita harus menunjukkan benefit dan fitur-fitur serta advance yang ada pada produk kita, serta perhitungan-perhitungan yang memberi keuntungan kepada klien kita. Atau kita juga bisa gunakan analog atau studi kasus untuk menjelaskan sesuatu atau produk yang kita tawarkan pada klien atau customer. Yang keempat adalah bangun urgensi. Apa tujuannya? Membuat prospek merasa perlu segera mengambil keputusan. Gunakan teknik scarcity atau stok terbatas, waktu terbatas, ada bonus, jangka waktunya, dan segala macamnya. Tunjukkan potensi kerugian jika menunda. Yang kelima adalah tangani keberatan dengan elegan atau handle objection yang harus kita tangani dengan elegan atau dengan
baik, efektif. Contohnya, jangan berdebat, tapi pahami dulu alasan dari klien kita atau customer kita, baru memberikan solusi. Lakukan closing. Setelah itu lakukan langkah berikutnya adalah lakukan closing. Tujuannya apa? Mendorong prospek untuk mengambil keputusan dengan segera. Beberapa teknik closing yang bisa digunakan yaitu assumptive closing, atau kita bisa sebut dengan kami kirim invoice hari ini ya, agar bisa langsung diproses gitu. Atau choice close, mau paket A atau paket B, ini ada bonusnya dan terbatas. Atau summary close, jadi kita sepakat ya untuk ambil alat XR 1000 dengan benefit A, B, C, D, fiturnya A, B, C, D, advance-nya A, B, C, D, dan untung ruginya. Langkah berikutnya adalah follow up setelah closing. Tujuannya apa? Menjaga hubungan dan membuka peluang repeat order atau referral. Kirim ucapan terima kasih kalau kita sudah mendapatkan dia punya surat pesanannya, sudah kita close. Tawarkan bantuan purna jual, misalnya kita memberikan garansi